Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Meriskia Hairunisa, program studi S1 Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Setiap orang pasti akan mengalami pubertas atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada perempuan, salah satu hal yang menandainya adalah menstruasi. Lalu, apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan fisiologis pada wanita, di mana terjadinya pengeluaran darah, lendir, dan sisa-sisa sel secara berkala yang berasal dari mukosa uterus dan terjadi relatif teratur mulai dari menarche sampai menopause, kecuali pada masa hamil dan laktasi. Menstruasi dimulai dari interaksi antara hipofisis hipotalamus dan ovarium, yang mana mengakibatkan perubahan jaringan sasaran pada saluran reproduksi wanita pada saat menstruasi. Ovarium mensekresi hormon steroid, terutama hormon progesteron dan estrogen. Menstruasi disebabkan oleh berkurangnya estrogen dan progesteron secara tiba-tiba, terutama progesteron pada akhir siklus ovarium bulanan. Pada siklus yang normal, umumnya menstruasi dapat berlangsung setiap 28 hari, selama kurang lebih 7 hari. Siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya siklus endometrium, siklus ovulasi, dan siklus hipofisis hipotalamus atau siklus hormon. Pertama, siklus endometrium terbagi menjadi 4 fase. Pertama, fase menstruasi. Akan tersisa stratum basal akibat terlepasnya endometrium pada bagian dinding uterus yang disertai dengan perdarahan. Pada fase ini, beberapa hormon akan mengalami penurunan, seperti hormon estrogen, progesteron, dan LH, sedangkan hormon FSH akan mengalami peningkatan. Kemudian fase proliferasi. Terjadi proses perbaikan regeneratif setelah endometrium mengelupas sewaktu menstruasi. Kemudian permukaan endometrium akan kembali normal menjelang berhentinya perdarahan. Fase ini tergantung pada stimulus hormon estrogen yang berasal dari folikel ovarium. Dilanjutkan dengan fase sekresi atau luteal yang berlangsung selama masa ovulasi sampai 3 hari sebelum menstruasi selanjutnya. Pada fase ini, endometrium secretorius yang matang sempurna mencapai ketebalan seperti beludru yang tebal dan halus, serta kaya akan darah dan sekresi kelenjar. Kemudian, pada fase iskemi atau premenstrual akan terjadi implantasi apabila terjadi pembuahan. Namun, apabila tidak terjadi pembuahan dan implantasi, maka korpus luteum mengalami penyusutan, di mana mengakibatkan nekrosis akibat suplai darah ke endometrium fungsional terhenti. Kemudian lapisan fungsional terpisah dari lapisan basal dan terjadinya perdarahan menstruasi. Siklus selanjutnya yakni siklus ovulasi, ialah keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar hormon estrogen yang berperan sebagai penghambat sekresi FSH. Kemudian hipofisis mensekresi LH. Peningkatan kadar LH akan menstimulasi pengeluaran oosit sekunder dari folikel. Akibat dari korpus luteum yang berkurang dan penurunan kadar hormon menyebabkan endometrium tidak dapat bertahan dan luruh jika tidak terjadi implantasi. Namun, apabila terjadi implantasi dan pembuahan, maka sel-sel trofoblastik embrio yang telah tertanam segera menghasilkan human chronic gonadotropin atau yang sering dikenal dengan HCG yang memelihara korpus luteum sehingga sekresi estradiol dan progesteron terus berlanjut. Kemudian siklus hipofisis hipotalamus. Kadar hormon ovarium yang rendah menjelang akhir menstruasi merangsang hipotalamus untuk melakukan sekresi GnRH. Kemudian akan menstimulasi sekresi FSH. Lalu FSH menstimulus perkembangan folikel dan produksi hormon estrogen. Kadar estrogen yang mulai menurun dan GnRH, hipotalamus akan memicu hipofisis anterior mensekresi LH. Kadar LH yang mencapai puncak pada hari ke-13 sampai 14 selama siklus 28 hari. Apabila pada masa ini tidak terjadi pembuahan atau implantasi, maka akan terjadi penyusutan pada korpus luteum dan penurunan kadar hormon estrogen dan
dan progesteron sehingga terjadinya perdarahan menstruasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.